Halo semuanya, kami hadir di sini untuk mempresentasikan salah satu bentuk penyelesaian tugas KPP LKMM-TD kemarin. Dengan fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas perairan yang lebih dari 3 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara dengan potensi bidang sumber daya alam, bidang kelautan yang sangat melimpah. Namun, apakah kita sudah maksimal dalam mengembangkan potensi tersebut? Oleh karena itu, di sini saya Alif Kuna Pratama bersama rekan saya Rizky Cahayailahi, Dian April Lumban dan Mustika Berliantoro mempresentasikan salah satu inovasi program yang akan kami buat, yaitu Marvel, Marine Underwater Robot and Vehicle Challenge. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Marvel yang kami persembahkan kepada kalian semua, kami mengusung tema dalam kegiatan ini adalah Discover Creativity of Maritime Through Great Technology. Apa sih yang menyebabkan kami memilih kegiatan ini agar bisa dilaksanakan ke depannya? Yang pertama, kami berdasarkan kegiatan ini bisa memberikan kontribusi positif dalam rangka memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga nanti ketika program ini dilaksanakan, terdapat banyak generasi muda dan juga orang-orang terlibat mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya kita dalam menggali potensi sumber daya alam bidang kelautan, melakukan riset, dan melakukan penelitian dalam bidang kelautan. Yang kedua, merupakan mendorong generasi muda mengetahui bagaimana sih teknologi yang tepat dan teknologi yang tepat pada inovasi produk. Sehingga diharapkan nanti generasi muda bisa menyalurkan pembelajaran yang mereka dapat dari kegiatan ini kepada inovasi-inovasi produk yang dapat mengembangkan maritim Indonesia. Nah, adanya kegiatan ini sendiri juga memiliki manfaat, yang mana manfaat tersebut kami bagi menjadi 3 bagian, mulai dari masyarakat umum, lalu yang kedua ada sponsor, dan yang ketiga ada penyelenggara. Nah, manfaat pertama yaitu dari masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan ini atau kegiatan inovasi yang telah kami canangkan, yaitu itu bisa menjadi suatu sarana, yang mana bisa menjadi suatu sarana untuk meningkatkan wawasan dari masyarakat tersebut dan juga bisa menambahkan koneksi antar sesama, khususnya bagi mereka yang ingin menambahkan koneksi dan juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang dunia RRV itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bagian sponsor. Di bagian sponsor ini sendiri bisa menjadi suatu branding bagi para perusahaan untuk bisa membrandingkan perusahaannya di masyarakat umum secara luas. Yang mana hal itu bisa menjadi suatu branding terbaru bagi mereka untuk mendukung suatu kemaritiman yang ada di Indonesia dan juga sebagai bentuk kontribusinya bagi Indonesia dalam dunia kemaritiman. Selanjutnya, ada bagi pihak penyelenggara, yang mana bagi pihak penyelenggara ini bisa menjadi suatu sarana dan juga menjadi suatu mempererat hubungan antara kekeluargaan, yang mana kekeluargaan antara sivitas itu sendiri, dan juga bisa meningkatkan skill maupun soft skill mereka dalam menyelenggarakan suatu acara. Next. Baik, selanjutnya akan ada tujuan dari kegiatan inovasi ini sendiri. Yang mana kita tahu dalam dunia saat ini banyak yang masih belum mengetahui lebih lanjut mengenai dunia ROV. Untuk itu, dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi suatu sarana untuk memperkenalkan teknologi terkini, yaitu dalam dunia ROV, khususnya dalam dunia kemaritiman, dan juga bisa memfokuskan kreativitas antar mahasiswa maupun antar sesama siswa untuk bisa berkembang lebih maju lagi dalam arah yang lebih positif. Selanjutnya, bisa juga menjadi suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan juga wawasan mereka, baik bagi para pesertanya untuk melalui training yang telah kami selenggarakan sebelumnya, sebelum adanya lomba yang nanti akan kami laksanakan. Selanjutnya juga kami bisa dengan adanya kompetensi ini bisa menjadi suatu sarana untuk meningkatkan kreativitas dan juga kompetensi peserta dalam bidang teknologi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai deskripsi kegiatan dari adanya inovasi
inovasi ini sendiri. Mulai dari adanya kegiatan pendaftaran tim, lalu yang kedua akan ada pengumuman kelolosan tim, yang ketiga akan ada training, yang keempat akan ada lomba, dan yang terakhir akan ada exhibition day. Dan akan saya jelaskan juga mengenai target kegiatan yang telah kami susun. Yang mana pada pendaftaran tim ini sendiri kami mentargetkan akan ada 25 tim yang akan mendaftar pada kegiatan ini. Selanjutnya akan ada training yang akan kami selenggarakan yang mana kami memiliki target 50 orang yang ada di sana. Yang mana 50 orang sendiri itu terdiri dari 10 tim yang lolos pada pendaftaran tim sebelumnya. Selanjutnya akan ada tahap lomba, yang mana di tahap lomba ini sendiri akan ada 10 tim yang dicanangkan sebagai finalis dari lomba ataupun kegiatan Marvel ini. Dan yang terakhir akan ada exhibition, yang mana exhibition kami akan mentargetkan sekitar 200 orang untuk mendatangi exhibition kami. Baik, yang selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator dari event yang akan kami adakan. Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama yakni meningkatkan minat siswa dan mahasiswa di Indonesia tentang underwater robot. Dan tujuan yang kedua ada memperkenalkan Departemen Teknik Kelautan pada siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum. Untuk tujuan yang pertama, kita ada dua indikator keberhasilan. Yang pertama ada target poster yang tersebar di akun sosial media, dan yang kedua juga ada jumlah peserta yang mendaftar training. Pada indikator yang pertama, memiliki nilai performance indicator sebanyak 0,6 dengan target 20 akun dan keterangan higher better. Kemudian pada indikator keberhasilan yang kedua, terdapat jumlah peserta yang mendaftar dengan nilai performance indicator 0,4 dengan target peserta sekitar 125 orang dengan keterangan higher better. Kemudian pada tujuan yang kedua, yakni memperkenalkan Departemen Teknik Kelautan pada siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum, terdapat indikator yang pertama, yakni melakukan promosi ke sekolah menengah atas, universitas, dan masyarakat dengan nilai performance indicator sebanyak 0,5 dengan target 25 sekolah dan universitas dengan keterangan higher better. Kemudian untuk untuk indikator keberhasilan yang kedua, yakni target jumlah peminat yang mengikuti exhibition dengan nilai performance indicator sebanyak 0,5 dengan target 200 orang dan keterangan higher better. Kemudian kita juga menyusun timeline kegiatan event yang akan kami adakan. Terdapat 6 tahapan. Untuk tahap pertama, yakni pendaftaran pada tanggal 2 sampai 31 Maret 2024. Kemudian ada preliminary test yang dilakukan by Zoom meeting. Dengan teknis kita menggunakan Google Form untuk mengetahui bagaimana pengetahuan pendaftar pada dunia ROV yang dilakukan dengan Zoom meeting dan Google Form tadi pada 1 April 2024. Kemudian ada training dan mentoring yang dilakukan pada 2 April 2024 sampai 2 Agustus 2024. Kemudian ada technical meeting yang dilakukan pada 3 Agustus 2024. Ada competition day yang dilakukan pada 4 Agustus 2024 dan exhibition day yang dilakukan di hari yang sama pada competition day yakni 4 Agustus 2024. Baik, untuk kesusunan acaranya, ada pembukaan yang dilakukan pada jam 7 sampai jam 8 dengan durasi 60 menit dengan penanggung jawab si acara. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi sebanyak 6 tim yang dilakukan secara 30 menit. Kemudian ada break time dengan waktu 60 menit dari jam 11 sampai jam 12. Kemudian dilanjutkan presentasi 4 tim selanjutnya yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yakni 30 menit. Kemudian ada penutupan acara yang dilakukan setelah 30 menit dan break lagi untuk menuju dari competition ke exhibition yang dilakukan secara 60 menit dan dilanjutkan dengan exhibition yang dilakukan secara 30 menit dari jam 15.30 sampai 17.00. Baik. Sebuah acara yang baik tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa pemasukan dana yang baik. Oleh karena itu, dalam anggaran kami,
Sumber dana berasal dari departemen, sponsor, fundraising, merchandise, dan pendaftaran peserta. Dari departemen kami menargetkan sebesar 5 juta rupiah. Dari sponsor kami menargetkan sebesar 20 juta rupiah. Dari fundraising kami menargetkan sebesar 2 juta rupiah. Dari pembelian merchandise kami menargetkan sebesar 500.000 rupiah. Dan dari pendaftaran peserta kami menargetkan sebesar 500.000 rupiah dengan total 28 juta rupiah. Kemudian untuk pengeluaran, dari departemen event jumlah dananya sebesar 10 juta rupiah, Departemen Administration sebesar 1 juta rupiah, Departemen Finance sebesar 1 juta rupiah, Departemen Operasional sebesar 8 juta rupiah, Departemen Media sebesar 3 juta rupiah, Departemen Eksternal sebesar 5 juta rupiah dengan total 28 juta rupiah. Kemudian untuk susunan kepanitiaan, kami pelindung yaitu Kepala Departemen Teknik Kelautan Bapak Herman Pratikno, STMT PhD, dan penanggung jawab Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan atau Himatekla, Mas Flavio Clarus Daniel Sambala. Untuk Project Officer saya sendiri, Alif Kurnia Pratama. Vice Project Officer 1, itu Dian April Manggao. Vice Project Officer 2, Rizky Cahyalahi, dan General Secretary, yaitu Mustika Berliantoro. Kemudian untuk Departemen Event, dikepalai oleh Rakau Bali Lepohan, dengan 3 divisi di dalamnya, yaitu Divisi Competition, dengan Koordinator Nicholas Bima, Divisi Training dengan Koordinator Asof Habil, dan Divisi Exhibition dengan Koordinator Astaraski. Next. Kemudian di Departemen Administration yang dikepalai oleh Virginia Levanzi, dengan 2 divisi di dalamnya, yaitu Divisi Data Management dengan Koordinator Azra Kalista, dan Divisi Correspondence dengan Koordinator Yesenia Firdausi. Kemudian untuk Departemen Finance dengan Kepala Departemennya Brilian Syah Muhammad Satria dan 3 divisi di dalamnya dengan Divisi Sponsorship dengan Koordinator Muhammad Fatani Alfat, Divisi Fundraising dengan Koordinatornya Ariel Miracle, dan Divisi Merchandise dengan Koordinatornya Nabila Hisanah. Kemudian untuk Departemen Operasional yang dikepalai oleh Theodosius Fabrizio Ramiro dengan beberapa divisi di dalamnya. Yang pertama adalah Divisi Logistik dengan Koordinator Maharik Ibadur Rahman dan Divisi Consumption dengan Koordinator Muhammad Rega Pratama. Kemudian Divisi Keamanan dan Perizinan dengan Koordinator Rafif Daka dan Divisi Accommodation dengan Koordinator Muhammad Yusuf. Kemudian untuk Departemen Media yang dikepalai oleh John Liharo Girsang, di dalamnya terdapat 4 divisi. Untuk Divisi Visual Design, koordinatornya adalah Queen Zeta Ashila. Untuk Divisi Video Production, koordinatornya adalah Hosana Setia. Untuk Divisi Web Developer dengan Koordinator Raffi Manaf, dan Divisi Sosial Media dengan Koordinator Arjuna Kamal. Kemudian yang terakhir, Departemen Eksternal dengan Kepala Departemen Aurelia Amanda. Dengan Divisi Public Relation, koordinatornya adalah Lintang Aura. Divisi LO dengan koordinatornya Alarik Izas, dan Divisi Ambassador dengan koordinatornya Muhammad Farhan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.